Oke, jangan mentautkan ya bahwa pemerintah NGO itu tadi keberadaan non-government itu adalah menjadi bagian kontribusi masyarakat, adalah menjadi partner di dalam melakukan pelayanan sosial gitu. Jadi saya menekankan lagi bahwa selama ini kan terlihat NGO itu seolah-olah menjadi yang berisik lah ya, yang selalu berisik kepada negara itu adalah NGO misalkan gitu ya, menjadi komunitas berisik lah atau minoritas berisik lah ya. Itu kan seolah-olah di situ gitu, dan memang tidak selama itu berbasis kepada fakta, dia berbasis kepada concern itu menjadi sebuah keharusan dari sebagai warga negara. Jadi kalau saya bicara lagi ya tadi Gali, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bahwa keberadaan NGO ya di dalam negara itu atau non profit yang kita lakukan pelayanan itu saya ilustrasikan lagi terkait mengenai komponen di dalam akuntansi misalkan gitu ya. Jadi kalau sebuah sasaran itu, jadi ada komponen biaya atau komponen sumber daya ya. Misalkan ada pemerintah, ada swasta. Nah, situ di satu sisi itu menjadi komponen dari NGO yang dia akan memberikan kontribusi terhadap sebuah pencapaian kesejahteraan. Jadi benar yang disampaikan Gali. NGO itu memang harus ada karena tadi masalah sosial yang begitu luas, sementara penanganan permasalahan kadang tidak terlayani secara menyeluruh oleh negara ataupun oleh swasta. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang diharapkan ya. Atau kalau mau mengomentari atau tidak paham atau yang mau bertanya lain juga silakan. Gisel barangkali mau berkomentar atau mau bertanya? Belum, Pak. Belum. Oke, yang lain, saya persilakan. Sebelum saya masuk ke apa itu tadi dari HSO itu sendiri. Oke, saya kembali ingin menyampaikan ke Anda, mungkin di paparan Anda agak sedikit kegiring ya, Anda agak sedikit sama saya terlihat bahwa tujuannya dari aspek tujuan. Mohon maaf nih, saya mohon maaf bahwa yang namanya HSO itu di situ tercantum tujuan utamanya itu lebih ke non profit ya. Demikian nggak yang ada di pikiran di Anda? Gara-gara baca paparan di saya tadi ya. Yang Gali juga bertanya seperti itu. Saya ingin koreksi. Memang NGO itu orientasinya menjadi nanti saya akan ganti ya itu si paparan itu di aspek tujuan aja. Yang pasti bahwa di aspek tujuan itu tadi yang saya katakan 4 tujuannya itu ya. Mohon maaf nanti saya akan koreksi itu ya setelah saya telah lagi lebih detail gitu ya dari rujukan yang saya jadikan. Makanya tujuan di sini itu tadi 4. Ada enhance, ada promote, ada maintain, ada protecting dari well-being yang dilayaninya. Mohon maaf ya itu. Jadi saya pas loh kok ini agak rancu gitu ya. Setelah saya dudukan lagi gitu kan tujuannya. Oh ini tujuannya. Yang per definisi tadi. Nah, dilanjutkan dengan cara. Nah, cara itu adalah teknologi. Ya. Apa cara yang tadi 3? Yang 3 ya, tadi ingat ya cara ya. Dengan cara proses, dengan cara maintain, dengan cara satu lagi changing, merubah. Nah, jadi kan kalau bicara mengenai HSO, itu kita punya tiga patokan karakteristik apa itu? Pertama tujuannya, teknologinya, dan auspice-nya. Nanti akan coba saya bongkar lagi paparan yang saya sajikan ya, karena yang membuat confuse itu dari per definisi agak tidak seamless gitu ya, dan memang namanya non profit atau ya nirlaba itu adalah sebuah orientasi gitu ya, bukan tujuan dari organisasi. Itu loh.
Kemarin itu pas ini agak yang salah nih. Eh, konstruksi berpikir yang saya sajikan di dalam paparan. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf tuh, nanti akan saya coba perbaiki ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Yang kedua, di dalam memahami HSO itu saya akan coba tekankan nih sampai ya 5 menit ke depan ya. Pertama, nanti setelah 5 menit akan saya kasih Anda kesempatan untuk bertanya atau berkomentar atau apalah ya, ingin menyampaikan pernyataan. Pertama, memahami HSO itu adalah apa? Adalah dia organisasi. HSO itu adalah organisasi layanan sosial. Dia adalah organisasi tempat bernaung pekerja sosial. Layaknya hospital itu yang berada dengan orang-orang kesehatan, ya, profesi kesehatan. Nah, memahami itu kita harus berpikir dari 3 kerangka besar yang menjadi karakteristik utama. Karakteristik utama tadi tujuannya, teknologinya, dan auspice-nya. Gitu loh. Ya, auspice-nya. Dibicara mengenai tujuan, tadi tujuan ditarik dulu. Makanya di definisi bisa di akhir. Tujuan itu ada 4 tujuan. Dia memberikan protecting, dia memberikan maintain, dia memberikan promote, dia memberikan enhance. Apa? Aspek well-being. Jadi aspek well-being yang dijadikan subjeknya. Ya, subjeknya itu adalah well-being. Sehingga well-being itu harus apa? Ya harus meningkat, harus dijaga, harus di-enhance, harus di-maintain, gitu. Dipelihara well-being itu. Siapa ya orang-orang yang masuk atau minta dilayani atau konsumen atau klien. Nah, ini tidak bicara mengenai semua orangnya, tapi kliennya. Kalau bicara semua orangnya, nanti itu bicara tadi yang ditanyakan oleh Galuh dengan sistem layanan sosial. Tapi kalau HSO bicaranya yang datang ke organisasi yang dilayani. Ya, itu. Karakteristik kedua tadi bicara mengenai teknologi. Teknologinya kan 3 caranya. Organisasi itu memaintain, mempromote, memprotect, mengenhance well-being itu dengan 3. 1, processing, 2, sustaining, 3, changing, gitu ya, merubah. Apa sih yang dirubahnya tadi? Sebetulnya atribut, ciri-ciri yang melekat di dalam pribadi orang atau kelompok yang menjadi kliennya. Processing apa? Processing itu menentukan atribut saja. Misalkan, ketika masuk ke sebuah komunitas ke orang itu, ini orang ini diatributkan menjadi bagian orang kaya, orang miskin, orang berdaya, orang tidak berdaya, gitu ya. Itu processing, hanya memberikan atribut-atribut saja. Contohnya, saya ingin memberikan contoh. Siapa sih yang memberikan atribut kita ini kaya dan miskin? BPS misalkan. BPS itu adalah HSO, gitu ya. Yang dia itu apa? Melakukan layanan tadi. HSO apa bukan? Nah, ini kita lihat dia memberikan layanan protecting, enhance, promote, atau satu lagi itu adalah enhance dari well-being tadi dengan caranya memberikan label atau sekolah atau rumah sakit, gitu. Karena memprosesnya saja, memberikan label. Yang menyatakan orang itu sehat tidak sehat siapa? Organisasi pasti kan rumah sakit ya. Puskesmasinya Anda datang, Pak, minta surat keterangan saya sehat. Kan gitu ya dia. Nah, itu rumah sakit itu menjadi bagian dari HSO yang memberikan processing. Yang kedua, melalui apa? Melalui sustaining. Sustaining itu sebetulnya apa? Biar orang itu tidak jatuh tetapi tetap berada. Ini bentuknya adalah targetnya adalah caring, hanya memberikan layanan saja. Jadi bukan untuk dia itu sehat, bukan dia untuk itu di label, tetapi bagaimana dia itu bisa sustain aja gitu. Misalkan orang yang kelaparan itu kan tidak perlu disuruh nyangkul, kan? Kasih aja dulu sepiring nasi. Nah itu si organisasi itu sudah menjadi prosesnya dengan melakukannya dengan sustaining. Biar dia sustain aja dulu. Protecting well-being dulu lah.
biar dia tidak jatuh kan gitu. Kan orang ngantuk itu kan tidak perlu dikasih ceramah, kasih bantal aja dulu gitu kan. Nah itu adalah sustaining. Biar dia itu sustain aja dulu dalam kehidupan saat itunya. Yang ketiga changing. Bagaimana dia merubah gitu. Dari yang tidak sakit menjadi sehat gitu kan. Dari yang tidak punya uang menjadi punya uang gitu. Nah gitu. Dari yang istilahnya tidak mengetahui jadi mengetahui. Nah, itu menjadi bagian dari prosesnya. Prosesnya apa? Dengan tujuannya promote, dengan tujuannya maintain, dengan tujuannya enhance, dengan tujuannya protecting well-being, bicaranya di situ. Ya mungkin nanti sebuah HSO itu akan melakukan beberapa cara untuk memberikan beberapa capaian tadi. Misalkan sebuah organisasi HSO yang dia itu memberikan aspek protecting well-being seseorang atau konsumennya, mungkin caranya dia akan melakukan proses dengan sustaining proses atau people, ya dengan sustaining people lah istilahnya, atau dengan changing people. Nah itu sebuah protectingnya gitu lah. Wah ini udah agak jelimetnya ngelihat udah ada masukin 3 karakter si Rian sampai ketawa. Ya, emang itu di situ saya ingin mengajak oh ini nih gitu. Ya mudah-mudahan dengan gambaran seperti itu kita bisa memahami HSO itu seperti apa. Oke sebelum jauh, Mangga Rian, kamu mau bertanya di mana? Saya buka sesi pertanyaan, mungkin bisa Ya, dengan dialog kita bisa lebih mencermati. Ya, Ya. Pak. Karena yang tadi saya pahami kalau berbicara tentang non-profit sama profit, saya sedikit udah paham sih Pak. Karena kalau saya yakini nggak ada organisasi yang full non-profit gitu. Ya. Kalau yang saya yakini tuh Pak. Karena ada kalau kata tadi diskusi sama teman, karena ada suatu kebutuhan yang harus dibutuhi. Kalau kita melihat organisasi, ada yang apa sih kalau saya pernah belajar itu tentang finansialnya gitu Pak. Jadi kita harus memikirkan tentang masalah keuangannya. Karena mungkin Pak, apa sih saya pernah dapat ini sih Pak tentang apa saja yang tentang POHPI Pak. Memang itu. Nah mungkin ya kedepannya mungkin yang saya pikirkan tuh HSO itu ke sana juga sih Pak. Tapi Betul. yang saya pikirkan itu adalah si HSO ini enggak sepenuhnya itu adalah bentuk organisasi. Mungkin ada beberapa karakter. Ya, jadi kalau saya tadi lihat apa sih yang tadi ada di pemerintahan gitu ya Pak, mulai dari BPS itu tadi kalau kata Bapak itu ada prosesnya gitu memberikan ini. Tapi kan kalau kita tahu juga BPS itu apa ya, mungkin kalau saya nggak familiar sebagai bentuk HSO-nya gitu Pak. Nah kalau saya sih Pak, apa ya, tolong diberikan salah satu contoh yang seenggaknya mewakili 3 aspek tadi Pak. Misalkan di pemerintahan ini contoh HSO-nya itu ini gitu Pak. Kemudian di swasta ini contohnya adalah ini, dan di NGO itu kalau NGO mungkin teman-teman juga udah sedikit familiar ya gitu. Tapi di bidang swasta dan pemerintah itu contohnya gitu apa gitu Pak. Supaya dari kami pun ada sedikit gambarannya kalau misalnya memandang HSO ini enggak hanya dari NGO gitu Pak, tapi di pemerintah sama di swasta pun ada, supaya agak sedikit bayangan gitu Pak, untuk membayangkan sistem alurnya gimana, tujuannya kayak gimana gitu Pak. Oke. Rian, dari yang lain sama atau ada yang sudah memiliki perbedaan pandangan dengan yang Rian? Biar saya juga nanti bisa ini. Putri, barangkali? Saya Pak. Saya Zahra Pak nama depannya. Oh iya Zahra terhalangi sama ini sama pulsa saya, jadi mohon maaf. Pak, maaf Pak. Oke, nggak apa-apa, saya juga mohon maaf. Saya di sini kelihatan ada Putri, ternyata Zahra Putri. Oke Zahra, silakan. Kenapa Pak yang tadi Rian Pak? Komentar Rian. Yang tadi Rian juga saya masih bingung Pak kalau misalnya kayak gitu. Oke. Masih bingung. Baru baca yang di konten aja. Siap. Iya Pak. Sonya, silakan Sonja. Mau berkomentar? Silakan. Enggak Pak, saya nggak mau berkomentar. Atau punya pandangan yang tadi di Rian, pandangannya? Enggak sih Pak, soalnya sama masih bingung juga. Masih bingung, oke.
Galuh bisa menjelaskan? Enggak Pak, saya juga masih bingung. Oke. Jadi kan yang di BPS tadi itu Pak, itu kan tadi bisa diprocessing atau diprotecting itu katanya juga ada yang memberikan label gitu Pak ke orang saya kaya atau miskin. Nah, itu tuh saya jadi itu termasuk ke dalam labeling gitu nggak sih Pak jadinya ke individunya gitu. Saya jadi bingung gitu Pak. Ya, memang jadi. Ayo Parah nih, tadi mau berkomentar kayaknya. Silakan. Ya Parah Tri. Kayaknya mungkin masih sama Pak, karena kalau misalkan saya ngelihat dari pengertian HSO dan tujuannya, perspektif saya masih mengarah ke NGO sih Pak gitu. Jadi contoh yang Contohnya, konkretnya aja HSO itu seperti apa? Oke, ya baik ya. Saya sampaikan sekali lagi, Rian, bahwa tadi Rian bicara mengenai HSO manajemen, mengenai POHPI. Memang nanti yang ingin saya sampaikan itu, kita itu akan bicara mengenai manajemennya tadi ya. Sebenarnya ini bagian awal banget karena saya ingin membawa Anda clear gitu ya, clear organisasi yang menjadi bagian dari pekerja sosial ini, profesi kita ini yaitu organisasi di HSO ini. Itu di Campan ini ada organisasi kita. Terminologinya original, terminologinya udah genuine milik social work sebagai sebuah science gitu ya. Itu di situ. Jadi ini HSO. Nanti bentuk-bentuk di dalam itunya akan berbeda. Makanya saya ingin mengajak, saya pernah mengkonstruksikan dalam sebuah tulisan ya. Nanti akan saya coba share, saya coba cari lagi. Jadi kalau bicara organisasi pelayanan sosial, organisasi pelayanan sosial itu berbeda dengan usaha pelayanan sosial juga. Usaha kesejahteraan sosial itu sangat berbeda. Usaha bicara sistem gitu loh. Tapi organisasi itu adalah organisasi. Apa organisasi tadi di awal organisasi itu tadi bagaimana kita bisa mendistribusikan sumber daya supaya sumber daya yang ada itu optimal gitu lah ya, maksimal penggunaannya. Nah, kembali lagi bahwa HSO ini memang agak-agak identik dengan non-profit organisasi, NGO ya, NGO atau non-government. Oke, saya pilihnya non-government lah, karena kalau bicara non-profit menjadi orientasi. Oke, saya kembali lagi ke konstruksi yang saya ingin saya sampaikan ke Anda. Organisasi ini HSO itu secara sektor, nih saya satu nih, secara sektor dia bisa berada di sektor non-profit, pernah dengar kan? Dia bicara ke kirinya sektor private, swasta, dia bicara ke kanannya adalah sektor publik, negara. Jadi HSO itu bisa secara naungan di 3 sektor, publik, private, di tengahnya sektor ketiga, third sector itulah. Itu lebih sama dengan disebut dengan NGO. Sektor ketiga itu NGO. Nanti bicara lagi kalau perspektifnya lain nanti akan kamu ketahui juga. Ada yang namanya civil society, ada yang namanya organisasi politik. Itu adalah beda lagi konteksnya ya. Tapi saya ingin melihatkan by sektor, secara sektor bahwa organisasi HSO itu, organisasi itu bisa public sector, private sector, dan third sector istilah kerennya itu ya. Sektor ketiga. Paling itu adalah lebih banyak di non-government organization. Nah, secara orientasi itu dibagi 2. Ada yang non-profit, ada yang profit-oriented. Nah, kebetulan HSO itu secara orientasi dia adalah non-profit. Nggak pernah ada HSO yang orientasinya profit. Paham maksud saya? Nggak pernah ada HSO yang orientasinya profit. Ini by konsep dulu ya. Secara konsep ke situ. Kemudian by rule, secara aturan hukum, ya, HSO itu bisa berada di posisi 1, bisa itu yayasan, bisa itu perkumpulan. Karena rule itu sudah jelas, dia itu memberikan rule yang seamless, orientasinya non-profit. Gitu loh. Sehingga ada nggak sih HSO yang bisnis si hukumnya itu selain dari tadi? Kalau di sektor ketiganya itu ada yayasan atau perkumpulan, beda lagi dengan di negara. Ada lagi kalau negara itu sudah birokrasi gitu loh.
Jadi saya tambahkan, di sektor publik secara hukum bahwa namanya HSO itu berada di birokrasi, berada di yayasan, dan berada di perkumpulan. Tidak ada yang namanya HSO berada di PT atau di CV. Gitu. Nah, sehingga yang namanya HSO yang disupport oleh CV atau PT, dia mungkin selalu membuat yayasan. Anda pernah dengar Yayasan Ford Foundation? Itu kan Yayasan Foundation itu bahasa. Kemudian Anda pernah dengar Yayasan Sampurna, Yayasan Eka Cipta, Yayasan Jarum. Kan itu namanya yayasan. Kenapa? Karena dia ingin menjadi sebuah layanan HSO gitu ya. Tetapi support pendanaannya dari CSR perusahaan gitu loh. Sehingga ada Jarum Foundation, Sampurna Foundation gitu loh. Pernah dengarkan itu ya? Nah, itu dari aspek rule-nya, dari aspek peraturan perundang-undangannya. Jadi saya coba milah ketiga aspek itu tadi. Nah, saya tarik lagi, HSO itu apa? Nah, tadi di paparan saya menyatakan tujuannya itu relatif letterlock non-profit ya. Itu nanti akan saya coba revisi, akan saya coba perbaiki ya. Karena tujuannya tadi yang 4. Enhance, promote, maintain, protecting. Itu tujuan dari HSO itu. Geser lagi ya ke cara ya, caranya. Caranya 3, processing, sustaining, sama satu lagi changing. Caranya 3. Nah, HSO yang tadi bertujuan 4 itu mungkin tidak semuanya harus ada. Mungkin salah 1, salah 2, atau 3, atau mungkin ada yang keempat. Mari nanti kita jadikan sebagai PR kita lah. Saya akan menugaskan Anda ya, cari sebuah organisasi. Organisasi itu pasti non-profit dulu. Ya, organisasi itu boleh di sektor masyarakat atau di sektor pemerintah. Ya, tapi yang pasti di sektor publik atau sektor swasta nggak akan ada. Pasti nggak akan ada di sektor publik. Karena di sektor swasta, di sektor swasta pasti tidak akan ada HSO itu. Kenapa? Karena sektor swasta itu akan dia itu mengembed atau merubah atau memisahkan menjadi sektor yang non-government atau ke government sekali gitu, dia nge-supportnya gitu. Tapi sejauh ini yang saya lihat bahwa perusahaan-perusahaan besar itu ketika ingin menjadi sebuah HSO itu pasti bergeser menjadi yayasan gitu. By rule-nya ya di sektor itu. Karena menjadi satu bagian yang istilahnya agak sedikit terpisah dari orientasi tadi. Walaupun mereka itu sedikit diminta untuk menjadi CSR. CSR itu kan mereka itu kan sebetulnya boleh menjadi operatornya, boleh dia itu cari kontraktor yang lain kan. Kalau dia jadi operatornya, dia membuat yayasan. Kalau dia mencari kontraktor yang lain, dia berelaborasi dengan organisasi-organisasi yang sudah mapan. Misalkan dengan PKBI, ini disupport dari ini dananya untuk kemana gitu loh. Itu kalau pihak swasta. Tapi memang menjadi target bagiannya, apalagi kalau Anda nanti bergeser lagi ke konsep yang lebih jauhnya lagi tentang CSR yang dikembangkan menjadi SDGs gitu ya. Ada people, ada planet, ada profit kan gitu, menjadi jargon tuh kalau CSR ngomongnya ke situ. Ini saya ingin bicara di konsep dulu. Jadi memang tadi saya kembali lagi ke awal seperti yang Rian katakan, nanti kita akan bicara mengenai POVI itunya. Nah, sekarang kita akan mengclearkan dulu HSO itu apa sih yang harus dipahami oleh kita sebagai pekerja sosial, sebagai mahasiswa di kesejahteraan sosial gitu. Memang ini menjadi agak sedikit kalau saya ada polutif ya dengan apa yang kita saksikan, dengan yang konsep di dasar di sini yang bisa ini. Saya juga menyadari Anda tidak akan ya saya ingin pelan-pelan menyampaikan gitu ya. Ini rasanya ada yang salah di saya memberikan penjelasannya sehingga terminologi ini tidak clear gitu ya kesampaikan kepada para mahasiswa gitu. Mungkin saya harus lebih sabar gitu ya menyampaikan dari perdefinisi ini. Gitu Rian. Jadi pernyataan saya ini mudah-mudahan
benar, di mata kuliah ini kita akan bicara POV-nya, tapi saya ingin mengklirkan dulu di aspek HSO-nya itu. Contoh real, tadi saya menyatakan, ini yang menjadi titik kunci dari pertanyaan dan kebingungan Anda. Kenapa sih BPS bisa menjadi sebagai sebuah HSO, memberikan label? Tadi Galuh juga menyatakan, kok ini jadi kayak labeling, ya gitu. Nah, saya ingin mendudukkan kepada Anda bahwa sebagai sebuah cara processing-nya, memberikan stigma atau memberikan memberikan legitimate kalau misalnya melegitimasikan bahwa Anda adalah sarjana KS, itu adalah pendidikan KS kan gitu ya. Sehingga Anda sarjana kan, dilegitimasi Anda menjadi sarjana kan gitu. Nah, proses menjadi Anda dilegitimisasinya adalah sebagai sebuah processing. Anda dicap menjadi sarjana. Tetapi proses Anda memahami Anda memahami bahwa pekerjaan sosial itu begini-begini, itu changing. Anda dirubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Jadi Universitas Padjadjaran itu secara konsep dia adalah HSO. Caranya apa? Dengan menggunakan dua cara, processing sama changing. Paham? Kenapa? Karena yang diberikan dilabelkan. Itu contoh konkretnya lah sekolah lah misalnya. Atau UNPAD lah. UNPAD itu adalah bagian HSO. Pertama apa? Dia tidak profit oriented. Anda merasa UNPAD profit oriented atau tidak? Parah? Profit oriented atau tidak? Siapa yang kasih tanda kalau yang menyatakan bahwa UNPAD adalah profit oriented? Silakan Anda tutup kameranya lah misalkan gitu. Atau yang setuju dengan bahwa UNPAD ini adalah non-profit oriented, buka kameranya. 1, 2, 3. Saya tunggu 3 detik. Pilihan Anda mana? Oke, pilihan Anda mana? Oke. Nah, berarti semua sepakat bahwa UNPAD ini adalah non-profit, ya, orientasinya. Dan itu sudah given pasti dia itu adalah HSO. Caranya apa? Ini udah mau upgrade lagi. Rasanya saya tadi kalau udah kedua kali kita close aja ya. Jadi nanti kita bisa sharing di mana? Di Google Classroom, kita bikin forum, silakan Anda bisa diskusi di situ ya. Nah, kembali lagi bahwa UNPAD ini adalah suatu HSO, dia memiliki tujuannya apa? Pasti ya, tujuannya ada promoting. Kan gitu ya. Enhance well-being Anda gitu. Karena Anda ini orang sehat gitu, tidak perlu tidak perlu di maintain, tidak perlu di protect gitu ya. Anda tuh orang sehat gitu ya. Mungkin nanti secara seamless atau secara efeknya mungkin Anda bisa tadi bertujuan. Tapi prinsipnya UNPAD ini adalah promote well-being. Dengan cara apa? Cara tadi proses sama changing tadi. Itu contoh konkretnya lah. Kemudian saya nyampaikan, kalau BPS itu profit non-profit. Non-profit, dia bisa dikategorikan HSO? Bisa. Tujuan untuk gitu. Apa yang dilakukan dia? Dia memaintain misalkan, dia memelihara nggak well-being orang yang dilayaninya? Tidak kan? Dia mempromot nggak? Tidak. Dia memprotek nggak? Dia bisa memprotek misalkan gitu ya. Caranya apa? Dia caranya hanya bagian dari proses memberikan label ini miskin, ini kaya. Contohnya gitu. Satu lagi contoh yang sangat real lagi selain institusi pendidikan adalah rumah sakit. Rumah sakit itu apa? Oh, dia melakukan promoting, dia melakukan maintain gitu ya, dia melakukan enhance, dia melakukan protecting misalkan gitu ya. Ada di situ semuanya. Diprotek biar tidak sakit misalkan gitu. Ada nggak nih? Kasih misalkan saran-saran kan gitu ya. Tapi itu kan esensinya kemana? Oh ya tadi dia misalkan lebih ke promote misalkan, mempromosikan well-being, lebih ke enhance well-being. Nah, prosesnya apa? Di situ ada proses sustaining-nya, ya. Yang penting mas sekarang mas sustain aja dulu, masuk IGD itu kan bagian dari pelayanan sustain kan. Menjaga dulu nih titik pertamanya pasti akan dia memberikan tadi sustaining dulu, lebih besar porsinya.
Kemudian geser lagi changing, biar dari yang tadinya gawat darurat bergeser menjadi dari tidak sehat menjadi sehat. Nah, baru ke depannya lagi dia memberikan proses gitu loh. Dinamis gitu ya, kalau saya cermati. Bisa ada yang hanya 3, bisa yang hanya sebagian, bisa 3-3-nya. Rumah sakit itu contoh clear sebagai sebuah HSO. Nah, sekarang kekinian saya menarik. Ini rumah sakit ini HSO atau bukan? Apakah dia itu memberikan non-profit atau tidak profit gitu lah. Nah, ini kan pemilihan lagi. Saya lihat perkembangan sekarang bahwa rumah sakit atau klinik-klinik itu ada juga yang berbadan hukum CP gitu, ada yang PT ya. Kan kalau dulu kita lihat misalkan rumah sakit kalau di seputaran saya ini di sini, misalkan lihat Bromeos. Bromeos itu adalah rumah sakit di bawah perkumpulan. Berarti dia itu adalah non-profit. Karena ada perkumpulan Bromeos. Lihat Al-Islam. Al-Islam ini adalah berada di bawah Yayasan Haji Jawa Barat. Oh berarti dia non-profit gitu ya. Tapi saya sekarang lihat ada Glen Eagles gitu ya. Ada Siloam gitu kan. Ada Edelweiss kalau di Bandung di sini. Ini PT rasanya kan gitu ya. Jadi ada nih. Ada nggak untuk si shareholdernya, ada pemegang sahamnya gitu loh. Saya belum jauh ke situ. Nanti mudah-mudahan Anda di dalam kesempatan melihat ini rumah sakit besar di lingkungan saya ini kok begini ya gitu. Nanti kita bisa diskusi menjadi tugas Anda ya. Jadi saya sampai dengan sampai dengan waktu ini saya inginkan kepada Anda memahami apa itu HSO gitu ya. Dan tugasnya coba cari sih karakter-karakter organisasi yang ada di sekitar Anda lah ya. Ini disebut menjadi HSO. Bisa menjadi tujuannya yang 4 ada di situ salah satunya, bisa menjadi prosesnya gitu. Jadi ada tujuan, ada proses lah gitu bahasanya. Kalau naungan sih pasti tadi ya, kalau saya pasti ada di sektor publik, ada di sektor sektor swasta, NGO. Ada nggak nih yang di sektor swasta? Gitu. Itu menjadi menarik sebagai sebuah organisasi layanan sosial. Rian, mudah-mudahan menjadi nambah buat semua juga ya. Atau saya minta komentarnya deh nanti gimana sih ini sebuah lembaga HSO ini. Pekan depan atau dari sini sampai ke sana saya akan coba langsung masuk ke manajerialnya. Ya, tapi sebelum masuk ke manajerial, saya ingin membekali Anda juga sebuah cara pandang terhadap organisasi HSO ini yang dari Kettner, systemic perspective. Ya, sistem perspektif dari HSO ini nanti ada yang sudah punya bukunya di situ bicara mengenai internal sama external environment. Kemudian nanti di dalam blok analisis kerangka berpikir kita di model management itu bicara mengenai di scanning environment. Ada internal, ada eksternal, ada di situ structure-nya, kemudian di situ ada behavior-nya, ada budayanya gitu ya, ada culture-nya. Kemudian di eksternal itu ada faktor-faktor faktor sosiologi, faktor ekonominya kan. Kemudian di situ ada sektor faktor politiknya gitu di situ. Itu ya mudah-mudahan agak sedikit mencerahkan, tapi saya masih dari wajah masih kepada kebingungan. Mudah-mudahan enggak ya. Kalau masih bingung nanti Anda bisa blast di chatting di situ ya. Jangan ragu-ragu, saya malahan senang gitu ya. Sok dipenuhi aja di Google Classroom. Komen. Saya baca juga di situ kemarin ada beberapa yang ini. Gitu. Baik, sebelum 5 menit sebelum upgrade harus upgrade nih di sini, ada yang mau mengomentari dulu? Atau mau bertanya dulu atau sedikit tercerahkan atau saya ingin uji petik dulu deh atau gimana? Saya kasih kesempatan 30 detik kalau ada yang mau bicara. Ya, Pak. Silakan. Saya mau mastiin lagi, Pak. Oke. Kalau misalnya di teknologi itu kan ada processing, sustaining sama changing ya, Pak. Nah, itu tuh berarti saling berkaitan ya, Pak? Tiga-tiganya itu harus dilakuin gitu. Baik, itu aja. Ya, Pak. Enggak harus tiga-tiganya. Bisa saja hanya satu, boleh jadi ada 2, dan boleh jadi tiga-tiganya. Seperti di kasus rumah sakit. Rumah sakit itu 3. Sustain dulu, orang itu biar aman dulu. Kemudian bergeser, changing dari yang tidak sehat menjadi sehat.
kemudian geser lagi menjadi proses. Sehingga dia dilabeli sehat. Udah gitu. Gitu, Zahra. Kalau mau makan nggak apa-apa, makan juga kayak Ervani nggak apa-apa. Siapa Farah tuh yang ya kayak. Terima kasih ya. Pak. Jadi tidak harus tiga-tiganya. Bisa jadi satu, boleh dua, boleh tiga. Tiganya, ya. Itu untuk prosesnya. Kan tadi saya sampaikan, Unpad aja sebagai HSO kan cuma dua. Dia menjadi sebagai sebuah changing ya, dari tidak tahu menjadi tahu, gitu kan? Sama processing, melabel menjadi sarjana, gitu. Ada lagi? Saya ingin menanggapi Pak. So, silakan Rian. Ya mungkin dari penjelasan Bapak yang tadi, yang saya tangkap itu bahwa ya HSO ini secara paling full banyak terjadi itu di bidang NGO ya Pak. Secara caranya, secara tujuan, secara aspeknya itu banyak terjadi di bidang NGO dan organisasinya pun ada gitu. Berbeda dengan di sektor pemerintah dan di sektor swasta. Itu cuma beberapa aspek yang emang dipunyai oleh HSO itu tersendiri. Ya, betul. Nah, berarti kalau saya tarik lagi ke atas, Pak, yang namanya HSO ini bisa berbentuk organisasi, bisa emang sebuah teknik atau suatu sistem yang dijalankan. Kayak tadi mungkin kalau di pemerintah ada BPS cuma menjalankan di bagian prosesnya, di bagian sustainnya aja, ataupun di bagian changingnya aja gitu ya Pak. Mungkin yang saya tangkap di HSO ini ada dua sih Pak. Pertama emang dalam bentuk organisasi, yang paling banyak itu di NGO. Yang keduanya itu dalam bentuk suatu sistem atau suatu tata cara lah Pak. Ya. Dalam contohnya mungkin tadi di pemerintah ataupun di sektor swasta. Ya. Mungkin itu sih Pak. Oke, saya ingin memperjelas lebih detail lagi. Karena ini HSO itu pasti organisasi, jadi yang berada di pemerintah itu pun adalah organisasi, Rian, konsepnya. HSO ini adalah organisasi. Nggak pernah disebut HSO itu bukan organisasi. Yang membedakan itu hanya tadi struktur yang ada di dalam sektor publik ya, gitu ya, atau organisasi, bukan struktur, birokrasi lah saya sampai. Birokrasi itu kan sebetulnya kan struktur juga.